Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Senin 10 Oktober 2022. Saya Pendeta Indah Sriatun bersama dengan Bapak Songa Siagian mengajak kita semua untuk mengadakan renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Renungan kali ini mengambil tema umat diberkati, kota diberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami datang untuk belajar memiliki integritas dan dalam membangun perspektif berbangsa dan bernegara. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan memunculkan 3 pertanyaan begini. 1. Pada saat itu siapa nama raja yang memimpin dalam negeri pembuangan? Nama raja yang memimpin dalam negeri pembuangan adalah Nebukadnezar. Ditujukan kepada siapa isi surat Yeremia itu? Ditujukan kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Apakah yang menjadi alasan surat itu ditujukan kepada tua-tua, imam-imam, nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat? Karena mereka hidup dalam negeri pembuangan untuk berpikir kembali membangun negerinya, yaitu Israel. Banyak orang berpikir bahwa usaha mensejahterakan kota adalah kewajiban pemerintah saja. Itu sebabnya banyak orang hanya menjadi penonton dan menjadi tukang kritik. Sebenarnya kata kesejahteraan adalah suatu keadaan yang menggambarkan hidup yang aman, makmur, dan tentram. Maka ketika berbicara usaha mensejahterakan negeri atau suatu kota bukanlah hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu, dalam hal ini pemerintah, karena mempunyai peranan yang penting dan strategis, melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama. Yeremia berkata, itu adalah tanggung jawab pemimpin-pemimpin yang memiliki peranan strategis tersebut. Mereka duduk dalam lembaga pemerintahan atau orang-orang yang berada dalam bidang pembangunan. Para ulama, yaitu pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, juga mempunyai peranan yang sama untuk membangun iman spiritual suatu negeri. Para pemimpin iman ini mendorong mereka untuk bertindak arif bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan itu akan mempengaruhi masa depan suatu bangsa. Nabi-nabi menubuatkan masa depan yang penuh harapan, dan seluruh rakyat pasti akan bersinergi untuk membangun suatu negeri. Dengungkan dan dorong untuk membangun kota adalah beban bersama. Ketika kota sejahtera, maka sejahteralah kita, termasuk di dalamnya warga gereja dalam panggilan imannya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Untuk terus berupaya menciptakan ketentraman, kemakmuran, dan rasa aman dalam sebuah lingkungan. Sekali lagi, bangsa yang kuat adalah bangsa yang seluruh rakyat dan pemerintah bersinergi untuk membangun bersama-sama dalam segala segi, baik itu politik, ekonomi, keamanan, dan spiritual.
bangsa yang tidak memikirkan kepentingan pribadi atau golongan, namun adalah bangsa yang bersama-sama memiliki visi ke depan bagi pembangunan kemajuan suatu bangsa untuk generasi berikutnya. Saya mengutip perkataan Presiden pertama RI begini, "Tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti untuk republik ini, jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya." Pidato HUT Proklamasi 56. Kutipan ini tentu mendorong kita untuk itu terus memikirkan dan mengupayakan bagaimana bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Yeremia mengajak para pemangku jabatan, rohaniawan, para pemikir, para motivator, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berbeda-beda namun tetap sama. Hitam, kuning kulitmu, tetaplah Indonesia, negara, negeri, dan bangsaku. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman sekerja, rekan sekolah, dan tetangga, saya mengajak untuk bersama-sama membangun peradaban dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan sejahtera. Mari kita menutupnya di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, memiliki bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Kami akan membawa kabar kesukaan untuk bangsa ini dengan terus berupaya dan mendoakan bangsa ini untuk semakin hari semakin maju dan memiliki nilai peradaban yang tinggi. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Allah, dan terima kasih yang telah bersaat teduh bersama dengan keluarga kami. Selamat beraktivitas, bangun bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.